Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Darmayanti dengan NIM 29021700014. Di sini saya akan mempresentasikan liabilities jangka panjang. Yang pertama itu ada pengertian utang jangka panjang. Apa sih utang jangka panjang? Utang jangka panjang itu adalah suatu kewajiban keuangan perusahaan yang dapat dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Bahkan, jatuh tempo pelunasan utang berkisar 5-20 tahun, tergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Biasanya, pihak yang memberikan pinjaman utang jangka panjang adalah bank, investor, maupun perusahaan lain. Jenis-jenis utang jangka panjang ada utang hipotek, utang obligasi. Utang hipotek sendiri adalah salah satu contoh utang jangka panjang di mana menggunakan jaminan berupa barang tak bergerak dan aset tetap. Misalnya rumah, gedung, sertifikat tanah, bangunan, perlengkapan kantor, mesin, dan hak cipta. Sedangkan utang obligasi adalah salah satu jenis utang dengan cara meminjamkan surat-surat berharga obligasi. Adapun kesepakatan tersebut dapat dilakukan berdasarkan perjanjian dengan nominal utang yang dicantumkan melalui surat obligasi. Manfaat utang jangka panjang di sini terbagi menjadi 3, yaitu dapat menggunakan aset, bunga yang lebih rendah, mengurangi jumlah pajak. Dapat menggunakan aset artinya perusahaan tetap dapat menggunakan aset untuk keperluan operasional sebagai jaminan. Bunga yang lebih rendah. Uang tenor panjang mempunyai suku bunga tetap. Jika suku bunga naik, maka nilai aset yang menjadi jaminan akan mengikuti kenaikan dari suku bunga. Begitupun sebaliknya. Jika suku bunga turun, maka nilai aset yang menjadi jaminan akan mengikuti penurunan dari suku bunga. Dan yang terakhir itu mengurangi jumlah pajak. Saat suatu perusahaan mengajukan pinjaman uang tenor panjang, maka ia harus menanggung kewajiban bunga utang dalam setiap tahunnya. Resiko utang jangka panjang. Semakin lama batas waktu pelunasan utang, maka resiko yang akan ditanggung perusahaan juga semakin besar, bahkan kehilangan atas aset sebagai jaminan. Yang kedua, perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan jumlah pendapatannya agar laba pun akan meningkat. Yang ketiga, perusahaan harus selalu siap sedia atas kecukupan dana cukup yang akan dialokasikan untuk melunasi utang saat tiba waktu jatuh tempo. Dan yang terakhir akan mempengaruhi terhadap nilai saham perusahaan yang menurun jika utang terlalu tinggi atau rendah. Pasalnya, utang tenor panjang merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam mengolah modal dan utang. Berikut saya sajikan contoh kasus utang hipotek. Pada tanggal 3 Januari 2021, PT Aris Jaya Desel membeli sebidang tanah berikut bangunannya dengan harga 1 miliar. Dibayar dengan uang sebesar 200 juta dan ditandatangani kontrak pinjaman dari bank sebesar 800 juta. Kontrak mengharuskan perusahaan untuk membayar kembali pinjaman dalam 4 kali angsuran masing-masing sebesar 200 juta, dengan tambahan bunga 12% dari sisa pinjaman per tahun. Jawabannya, untuk tanggal 1 Januari 2021, pencatatan atas pembelian tanah dan pencatatan utang hipoteknya. Tanah dan bangunan sebesar 1 miliar di debit pada kas
di kredit sebesar 200 juta, utang hipotek di kredit sebesar 800 juta. Pada tanggal 31 Desember 2021, biaya bunga 96 juta, utang hipoteknya 200 juta, pada kas 296 juta. 96 juta didapatkan dari 800 juta dikali 12%. Pada tanggal 31 Desember 2022, biaya bunga 72 juta, utang hipoteknya 200 juta, kasnya 272 juta. Biaya bunganya didapat dari 600 juta dikali 12%. Pada tahun ketiga, di tanggal 31 Desember 2023, biaya bunganya 48 juta, utang hipoteknya 200 juta, kasnya 248 juta. Biaya bunga didapat dari 400 juta dikali 12%. Dan tahun terakhir, di tanggal 31 Desember 2024, biaya bunganya 24 juta, utang hipoteknya 200 juta, dan kasnya 224 juta. Biaya bunga 24 juta didapatkan dari 200 juta dikali 12%. Adapun contoh kasus yang kedua yaitu utang obligasi. Pada tanggal 1 Juli 2021, PT Aris Jaya Desel menerbitkan obligasi dengan nominal 100 juta dengan tingkat bunga kupon 12% jangka waktunya 5 tahun. Utang obligasi dibayarkan secara semi-annual. Diketahui tingkat suku bunga efektif 10%. Yang diminta buat jurnal untuk mencatat penerbitan dan amortisasi obligasi. Yang kedua, tabel amortisasi obligasi dengan menggunakan metode garis lurus. Berikut jawaban dari contoh kasus di atas. Pada bulan Juli 2021, pada saat pencatatan, jurnalnya ada kas pada utang obligasi sebesar 97 juta. 97 juta itu didapat dari 100 juta dikali 3%. Di bulan Januari 2022, pada saat pembayaran, jurnalnya beban bunga 6.300.000, pada utang obligasi 300 dan kas 6 juta. Utang obligasi 300 didapatkan dari 100 juta dikurang 97 juta sama dengan 3 juta dikali 10%. Hasilnya 300.000. Sedangkan kasnya 6 juta didapat dari 100 juta dikali 6%. Begitu juga dengan jurnal di bulan Juli 2022. Beban bunganya 6.300.000 di debit, utang obligasi 300 di kredit, dan kas 6 juta di kredit. Pada bulan Juli 2022, utang bunga obligasi 6 juta pada kas 6 juta. Berikut tabel amortisasi metode garis lurus. Pada bulan Juli 2021, nilai bukunya sebesar 97 juta. 97 juta itu didapatkan dari 100 juta dikali 3%. Kas yang dibayarkannya 6 juta.
6 juta itu didapatkan dari 100 juta dikali 6%. Amortisasi diskon sebesar 3 juta. Amortisasi diskon sebesar 3 juta didapatkan dari 100 juta dikurang 97 juta sama dengan 3 juta dikali 10%. Hasilnya 300.000. Dan beban bunga didapatkan dari kas yang dibayar ditambah di amortisasi diskon. 6 juta ditambah 300.000 sama dengan 6.300.000. Dan pada akhir tahun di bulan Juli 2026, nilai bukunya 100 juta sama seperti dengan utang obligasi yang diutangkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.